Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala ilaina rahmatahu bidhikrihi wa bidhikri habibihi al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya namutu ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm khayran fihi wa khayran ba'dahu wa na'udzu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri ma fihi wa sharri ba'dahu. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'alim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Baik, ikhwah saudara sekalian, insyaallah pagi ini kita coba mengambil berkah membedah kitab Manazil As-Sairin. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Harawi, ya, menjadi salah satu kaidah-kaidah dalam memahami tahapan-tahapan perjalanan rohani. Apabila tubuh ini berjalan, maka sebenarnya rohani kita juga jalan. Apabila rohani tubuh ini mengalami perubahan dari kecil, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi tua, rohani kita juga mengalami perjalanan, ya. Salah satu perjalanan penting dalam rohani kita adalah zikrullah, mengingat Allah. Kalau ingat Allah, yang ingat apa? Apa yang ingat? Allah bukan ciptaan, nama. Jadi ingat Allah itu ingat nama, gitu. Itu menyebut namanya rindu. Kalau dirindu berarti Anda yang dirindu. Terbayang nggak objeknya? Anda kayak mampu membayangkan Tuhan? Enggak. Kenapa tidak dapat dibayangkan Allah itu? Karena Allah bukan benda, bukan sesuatu yang dicipta. Justru Dialah pencipta. Oleh karenanya, kita sebagai ciptaan Allah tidak sanggup menembus mengingat zatnya Allah. Yang kita sanggup hanya mengingat namanya, terhubung kepada sifatnya, ya. Oleh karenanya, jangan pernah berpikir kita ini sudah benar-benar berzikir, ya. Jangan-jangan zikir kita ini belum zikir, masih nyebut-nyebut, masih seperti burung beo, ya. Nah, insya Allah pagi ini kita akan ambil dari kitab Manazil Sairin, bab ke-47, bab Az-Zikr. Ini pendek, ya, berumus-rumusan, dia penting sekali. Sebenarnya zikir kita sudah sampai tahap mana? Ada 3 tahapan zikir yang mesti disadari seseorang, dan dia harus tahu zikirnya mana, supaya kita ini tidak merasa berzikir. Supaya ini orang-orang seperti kita ini tidak merasa, zikirku sudah cukup, ya, aku ini sudah sering haji umrah, aku ini sudah zikir pagi sore, sudah zikir sholat jamaah. Ini banyak yang berpikir seperti itu, ya. Apa kata beliau? Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Harawi. Al-Fatihah. Bismillah. yang sing siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari kita aja biar enggak apa. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka idza nasita. Ikhwani al-mu'minin, wadhkur rabbaka idza nasita. Suara asli jemaah tauhid. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ini surat Al-Kahf ayat
24 ya. Gak usah pakai suara asli ya. Wazkur. Apa arti wazkur? Sebutlah. Itu arti pertama. Sebutlah Tuhanmu jika kamu lupa. Ya sudah. Ya. Kelas. Arti kedua, ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa. Nah, yang ketiga belum boleh kita terjemahkan karena terjemahannya mengikuti makna rohani. Ya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Imam Al-Harawi mengatakan, idza nasita ghairahu wa nasita nafsaka fi dzikri. Zikir sebenar zikir itu, nah ini perhatiin, zikir itu bukan nyebut-nyebut, itu ritual zikir. Itu ritual zikir. Sedangkan hakikat zikir bukan itu. Apa hakikat zikir? Idza nasita ghairah. Jika engkau lupa kepada selainnya. Wa nasita nafsak, bahkan engkau lupa dirimu sendiri fi dzikrika, dalam zikirmu. Orang kalau dia lupa tidak memandang dirinya zikir, dia merasa berzikir nggak? Dia merasa berhak dapat pahala nggak? Dia sendiri tidak memandang dirinya zikir. Ya. Jadi kalau zikir, yang terjadi kalau zikir gimana? Mulai mata merem, pikiran kemana-mana nggak? Ya, biasanya gitu. Ya, kalau mulai takbir, maka pikiran kita macam-macam. Nah, maka zikir itu, zikir level 1, melupakan semua itu. Bahkan melupakan diri sendiri. Kok susah zikir ya? Nah, merupakan itu. Nah, bagaimana cara pintas untuk itu? Maka datanglah seseorang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, siapakah kekasih Allah? Nabi jawab, orang yang jika mereka dipandang, memandang mereka membuat engkau ingat Allah. Nah, cari guru, itu namanya mursyid. Cukup pandang mereka, kita terhantarkan untuk ingat Allah, lupa kepada selain Allah. Nah, itu yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Maka memandang, mengingat guru seperti itu, menghantarkan kita kepada zikir level pertama. Itu sudah hebat. Orang kalau mati dalam berzikir seperti ini, mati husnul khatimah. Ya, jadi kita ingat dia, kita tidak ingat sosoknya, tapi kita ingat ajaran dia. Gitu. Cukup dengan memandangnya, kita kemudian terarahkan untuk memandang zikir-zikir yang diajarkan. Ini level 1. Yang ini yang didapat oleh orang-orang belajar zikir dan talqin. Ya. Oleh karenanya, mengambil baiat tariqat memang tidak wajib menurut Syekh Faqirullah Ibn Abdurrahman Al-Hanafi. Tapi belajar zikir hukumnya wajib. Baiat tariqat tidak wajib. Karena tarikat itu hasil ijtihad para ulama, tapi zikir itu bukan ijtihad ulama, perintah langsung dari Allah SWT. Oleh karenanya, zikir level 1 itu fana fi syekh. Orang cinta kepada gurunya. Jadi kenapa zikir itu nggak pernah bekerja? Karena belum punya guru. Kenapa zikir belum berefek? Karena zikirnya belum punya mursyid. Dan belum cinta kepada mursyidnya. Nah, ini bukan cinta syahwat, nah, ini cinta nur. Cinta dia karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sulit membayangkan bagaimana cinta kita nanti kepada Rasulullah kalau belum bisa belajar mencintai guru. Karena guru itu pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulit membayangkan bagaimana Abu Bakar berkorban untuk Nabi, semua hartanya, bahkan putrinya dikasih untuk Rasulullah. Itu kalau orang belum punya pengorbanan kepada gurunya. Ya, nggak disuruh antum nyerahin putrinya, kan ya bukan, nggak. Ini cuma ilustrasi aja, kias ya. Oleh karenanya,
mulai-mulailah ya mencintai guru dengan mengirimkan doa suratul Fatihah ya. Nanti akan mulai muncul tuh rasa rindu kepada guru itu awal zikrullah. Nah itu ngikutin hadis tadi, man idza ru'u, orang yang jika dipandang, diingat, dikenang, menghantarkan engkau ingat kepada Allah. Jadi kalau orang banyak teori-teori cari sholat khusyuk, ya nggak apa-apa lah, itu teori mereka lah. Ternyata Rasulullah sudah berikan panduan mudah, cara mudah khusyuk adalah punya guru. Ya, maka kita tidak mempersoalkan ketika ada satu aliran Thariqah Naqsyabandiyah, Syekh Qadirul Yahya, ya beliau mengizinkan muridnya memandang wajah dia, foto dia. Ya, cuma orang tidak paham dianggap itu khurafat. Ya. Dan kalau orang Banjar itu suka ingat abah guru sekumpul dipajang di rumah. Ya. Bahkan ada yang melukis Datuk Kalampayan. Ya. Ya. Itu kan untuk koneksi cinta kepada sang wali Allah. Ya. Apakah itu boleh? Ya, bagi orang yang membolehkan foto, gambar, maka itu tidak masalah. Tapi yang mengharamkan foto gambar, ya sudah nggak usah pasang di rumahnya. Ya, foto pakai matanya, simpan di hatinya. Ya, gaya bener ya, kayak bisa aja. Ya. Dan anehnya orang mengharamkan foto guru, tapi di handphone dia banyak sekali foto ya, bukan foto gurunya. Baik, itu zikir level 1. Zikir level 1 bukan langsung ingat Allah, tapi mencari dulu jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Itu zikir. Ya. Oleh karenanya guru adalah babullah. Guru itu pintu menuju Allah. Namun jangan salah paham, guru sejati siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus sebagai tugasku sebagai guru. Jadi sebenarnya guru-guru hari ini itu tidaklah mereka bercahaya kolbunya, kecuali dia kolbunya harus terhubung kepada guru sejati Rasulullah SAW. Meskipun jasad Nabi sudah ditanam, dikubur di Madinah, ya, tapi nurnya mati nggak? Nggak. Ruhnya mati? Nggak. Oleh karenanya kita masih dapat terkoneksi kepada nur Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka terhubung kepada nur Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu kakek buyut Nabi namanya Ilyas, ya, atasnya cucu dari Adnan. Itu dia ketika duduk begini, dia menyaksikan dan mendengar di dalam dirinya, tulang sumsumnya itu berzikir Allah. Itu nur Muhammad. Tubuh kita ini kan tercipta dari nur. Ya, dari tanah, dari air, tapi semua itu dari nur. Itu yang ada di tulang susumnya, di tulang-tulang, di dagingnya, di dalam badannya berzikir menyebut nama Allah dan dia dengar. Jadi ini namanya kakek Nabi, kakek buyut namanya Ilyas. Itu disebutkan dalam Al-Barzanji, ya, dalam Maulid Barzanji itu disebutkan kisah itu. Ini yang disebut aktifnya zikir nur Muhammad. Nabi Muhammad yang belum lahir. Apabila sebelum Nabi Muhammad lahir, Muhammad bin Abdullah lahir, kakek-kakeknya ini menyadari nama Allah berzikir di tubuhnya, maka itu juga berlaku kepada sampai ke Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Muttalib. Lanjut kepada siapa? Hashim punya anak Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Ya, Abdullah sama, dia juga merasakan itu. Maka ketika dia tergoda oleh suatu hal yang nggak benar, nggak tepat, nur itu mengarahkan dia. Nah, sekarang jasadnya sudah meninggal, nurnya masih utuh. Maka disebutkan di Quran, wallahu mutimmu nurihi. Allah lah yang menyempurnakan nurnya. Ya, oleh karenanya syaitan tidak suka kajian nur. Masalahnya syaitan ini kadang pinjam lisan ustaz. Ya, akhirnya si ustaz mengatakan kajian nur Muhammad kajian sesat. Nauzubillah semua. Nauzubillah, ya. Jadi zikir level 1 adalah
fana fi syekh, fana fi muallim, dan fana pada guru. Awal dari fana kepada Sayyidina Muhammad. Fana fi Sayyidina Muhammad, awal dari fana fillah, awal dari fana, lembur karam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak usah repot-repot hilangkan dunia, bisa, ya, ingat saja, ya, rasakan guru kita di depan, insya Allah langsung hilang itu pikiran dunia, insya Allah, ya. Guru yang mengajarkan zikrullah. Jadi kalau susah sekali sholat khusyuk itu, nggak usah bayangkan Ka'bah. Ka'bah itu batu bata, ya. Ingat orang yang ajarkan kita zikir, karena ruhnya terwaris dari rohani Rasulullah SAW. Maka lebur dalam ingat orang pewaris Rasul ini, hilang wajah dia, muncullah nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karenanya di dalam Kanzul Ma'rifah itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jalan pintas menuju Allah, salah satunya adalah engkau mengetahui bahwa dirimu, asal tubuhmu, jasadmu, jiwamu berasal dari Nurullah, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, jadi tiadalah tubuhku, tiadalah jasadku, tiadalah jiwaku, tiadalah darahku, tiadalah dagingku, tiadalah tulangku, tiadalah sumsumku, tiadalah kecuali dari Nur Muhammad SAW. Ya. Kalau itu di Banjar, kalau di Padang, Sumatera Barat lain lagi. Ya. Mereka buat syair. Guru-guru saya itu waktu kita talqin tarekat Samaniyah dulu, mereka buat syair. Syekh Abuya Hasan Basri yang mengajarkan saya tarekat Samaniyah, beliau bersyair seperti ini. Awalnya nur, akhirnya nur, di dalam nur sama Allah. Awalnya nur, akhirnya nur, di dalam nur basarnya Allah. Terus sampai akhir. Sifat ma'ani yang 7. Awalnya nur, akhirnya nur, habislah nur, bertajallilah Allah. Nah, cuma itu kita urai dalam syair yang baru, ya. Tajalli itu fana fillah baqabillah, ya. Kita juga tidak sembah nur. Ya, kita tidak sembah nur. Karena nur pasti juga padam. Nur dicipta Allah, kecuali nur zat Allah itu tidak ciptaan. Sedangkan nur Sayyidina Muhammad SAW itu dicipta. Nah, nur yang ada di guru, ini kalau teman-teman merasakan zikir itu connect. Tadi susah sekali connectnya itu. Ya, kita ajak lagi, lepas lagi, ajak lagi, lepas lagi, ngantuk soalnya. Kita ajak lagi, lepas lagi, terakhir dapatlah dikit, ya. Allah mulai dapat, ya. Allahu haq, Allah mulai dapat dikit, ya. Udah dapat dikit, udah kita stop aja daripada terlepas lagi. Ya, kayak orang lagi main saham atau Bitcoin, ya. Pas lagi naik dikit, udah ambil aja daripada turun lagi. Ya. Jadi mimpin zikir itu nggak hanya asal mimpin, dia harus bisa menangkap, ya, dengan izin Allah getaran kalbu orang. Ini kalbu nggak bergetar nih. Nah, gimana biar bergetar sebagian besar, yang lain nggak bergetar juga nggak apa-apa. Saat agak kamu connect dikit, udah stopin supaya rasanya tidak hilang. Ya, jadi zikir itu yang penting sesaat. Kenapa zikir itu 33, 100? Belum tentu terima semua. Mungkin yang nomor 33 aja diterima. Dari 100, dari 1 sampai 99 tidak terima, yang diterima yang ke 100. Ya, biasanya begitu. Kata Nabi, ini kias nih, walaupun ini tidak cocok. Kata Nabi, kalau kamu makan, ada remahan, ya, bahkan ada yang lengket-lengket di tangan, jangan langsung dibuang, dicuci, ya, diambil dulu makan, bukan digeledah, itu bukan, ya, diambil dengan elegan. Siapa tahu di situ Anda berkah. Ya. Maka zikir itu yang penting ada koneksinya, langsung kita ambil. Ya, jadi mirip-mirip begitulah. Terus gimana cara tahunya? Itu pengalaman guru-guru itu. Beda guru, beda pengalaman, ya. Beda mursyid, beda makom deh. Nah, level zikir level 2, summa nasita dzikraka fi dzikrika. Engkau tidak hanya lupa selain Allah dan lupa dirimu, sekarang nasita dzikraka, engkau lupa dengan zikirmu sendiri. Fi dzikrika, di dalam zikirmu. Jadi nanti ada masa diajak zikir, keasikan, tahu-tahu sudah 1000. Nah, itu level 2 itu. Ya.
tahu-tahu sudah hilang. Orang sudah berangkat, kita gitu ya. Itu namanya an-naumu fi dzikr, tertidur di dalam zikir. Jadi boleh nggak tidur dalam zikir? Boleh. Itu nikmat. Karena tidur itu hanya terjadi saat gelombang otak seseorang tenang. Apabila dia tertidur dalam zikir, itu hadiah dari Allah SWT, ya. Tapi kalau zikir tidur sebelum zikir, lain cerita itu. Ente yang mana, coba? Bisa dua-duanya. Yang barusan kayaknya sebelumnya tuh, ya. Coba rasakan nanti zikir tutup ketiduran. Itu nikmat sekali itu. Nikmat sekali. Betul ya? Cuma jangan lagi sholat ketiduran, tuh nggak masuk gitu. Ini yang disebut fana. Kalau tadi fana an ghairillah, fana dari selain Allah, sekarang fana dalam zikir, ya. Dan ini mustahil terjadi kecuali bagi orang yang sudah talqin zikir. Illal majzubin, kecuali orang yang jazab, dan itu 1 dalam 10.000, 1 dalam 1 juta orang, ya. Jangan minta majzub, nanti akalnya dicabut, ya. Harus talqin, suluk, ya, barengan jazab, itu hadiah nanti. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, summa nasita fi dzikril haq iyyaka kulla dzikr. Lalu zikir yang ketiga, engkau lupa dalam mengingat Allah, iyyaka, kepada engkau, kulla dzikrin. Ya, maksudnya adalah tidak menyaksikan diri kita yang berzikir. Sebenarnya yang dapat ingat Allah itu hanya Allah itu sendiri. Kita ini hanya sebut nama Dia. Qalbu hanya sebut nama Dia. Jadi yang dapat ingat Allah itu, coba ingat orang tuanya, bisa ingat? Baiknya hidup atau sudah meninggal, bisa ingat? Kenapa? Sudah pernah jumpa? Dulu kita pernah jumpa Allah. Pernah di alam ruh. Perjumpaan itu disebut musyahadah. Tapi ada yang ingat ya sekarang? Ketutup oleh otak ini. Maka otak ini dia harus fana dulu. Istirahatkan dia dulu, baru nanti ruhnya ingat. Maka apabila ruh ingat, mengingatnya dengan cara tanpa cara. Maka teman-teman kalau mulai rindu kepada Allah, itu rindunya mulai rindu kepada Rasulullah, baru mulai rasa nangis. Ya, orang rindu nangis gak? Ya, pasti mulai nangis. Ya. Nah, dia nggak tahu kenapa saya nangis. Itu mulai rindu, ruhnya mulai konang. Ya, kita kalau ingat orang-orang yang kita sayangi, kita pasti nangis. Ya, jadi zikir tertinggi itu, kata Imam Al-Harawi, apabila engkau diberi kesadaran bahwa yang berzikir sebenarnya bukan engkau, tapi yang berzikir kepada Allah itu sendiri. Berarti fana'lah ini, baka'lah Allah. Fana'lah diri, baka'lah ilahi. Jadi yang ingat aku hanya aku, kira-kira itu. Maka zikirnya bukan la ilaha illallah lagi, bukan la ilaha illahu lagi. Kalau yang berzikir Allah, apa lafaznya? Allah berkelan ke Nabi Musa, "Hai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana." Hai Musa, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Karena dia mengingat dianya. Aku itu mengingat sang aku. Itu. Kesadaran kepada keakuan Allah itu mustahil terjadi kecuali menghancurkan keakuan ini. Jadi mohon maaf, mau sudah berijazah tarekat, mau udah mursyid, mau udah kata wali lah kata orang, tapi kalau masih menyisakan dalam diri ini aku yang berzikir, aku orang tarekat, aku orang hebat Nur Muhammad, aku orang berilmu, aku masih ada akunya diri ini, orang itu tidak akan merasakan zikir sang maha aku. Ya, nah, semoga ke depan ikuti saja guru-guru kekasih-kekasih Allah, karena kekasih itu lebur dalam cinta kasihnya. Maka tiadalah aku dia kecuali aku kekasihnya. Jika benar kita sayang kepada Rasul, tiada lagi aku diri kita, yang ada akunya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah orang yang paling lebur keakuannya dalam kemaha akuannya.
Allah SWT. Maka ada ungkapan wa fi sirri ana, di dalam sir itu engkau punya kesadaran, bukan engkau lagi yang menyebut, bukan engkau lagi yang mengingat aku hanyalah aku. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami mengingat engkau, dan ya Allah, mana mungkinlah kami mengingat engkau, yang dapat mengingat engkau hanyalah engkau. Berilah kami kesadaran bahwa yang mengingat engkau hanyalah engkau, ya Allah. Allahumma a'inna ala syukrika. Ya Allah, bantulah kami mensyukuri nikmat engkau, bantulah kami merasakan, memandang bahwa yang maha memberi hanyalah engkau, yang maha menguji hanyalah engkau, dan tiadalah ujianmu kecuali pemberianmu, dan tiadalah pemberianmu kecuali juga ujianmu. Allahumma inna ala husni ibadatik. Ya Allah, terakhir mohon bantulah kami untuk menyempurnakan ibadah ke hadapan engkau, menyempurnakan kehambaan diri sebenar-benar hamba kepada engkau. Inna ala husnul khatimah, bantulah kami untuk husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbiya'ihi wa karamatihi ala aidi awliya'ihi, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong dikencengin itu ya. Baik, di bulan lalu teman-teman semua kita sudah masuk kitab Asy-Syifa bagian i'jaz ya. Kita sudah membahas beberapa tentang i'jaz, mukjizat Quran yang tidak terkalahkan sampai hari ini ya. Karena tidak ada satupun kitab tandingannya ya. Kalaupun ada buku karya ya sebatas itu aja, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, tapi mukjizat Quran ini baqiyah ya, dia kekal sampai kiamat. Ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya zahir, kejadian luar biasa. Jadi ada mukjizat yang masuk ke bab kalam Allah ya, ada mukjizat yang masuk ke bab kudrat iradat Allah ya, kudrat iradat Allah untuk mengatur alam. Ekonya nggak usah ya. Mengatur alam, dan alam nggak boleh ngatur Allah. Dan kita sudah jelaskan kemarin, hukum itu ada 3, ada hukum akli, hukum syar'i, hukum apa lagi? Hukum akli, apa lagi? Hukum syar'i, akli dulu lah. Hukum akli, hukum syar'i, hukum alam ya, hukum adi. Yang disebut mukjizat atau keramat, dia hanya merobek-robek hukum alam, bukan hukum syara, bukan hukum akal. Jadi keramat, mukjizat bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Akal masuk, akal bisa paham. Jadi ada ya perkara yang amrun khariqun lil adah. Kalau diterjemah apa? Nih bahasa Arab aja saya kasih ya. Amrun khariqun lil adah. Ini mukjizat. Al-mu'jizatu, suatu kejadian, satu perkara khariqun, yang merobek-robek lil adati, atau yang melanggar hukum adat. Apa hukum adat? Bukan adat dalam pengertian bahasa Indonesia. Adat itu hukum yang kita sebut hari ini hukum alam. Api membakar.
Karena setiap hari terlihat api membakar, berulang-ulang, maka disebut adat. Adat itu hukum yang berulang-ulang. Kita sebutnya hukum konstan. Maka mukjizat itu dia merobek hukum konstan. Bukan hukum akal. Hukum ada berapa? Jadi ada hukum ada 3. Akal, syariat, syar'i, ini alam. Hukum alam itu terlihat konstan, terlihat berulang-ulang. Saya nggak tahu istilah teman-teman eksak, yaitu mungkin punya istilah sendiri. Kita berbicara dengan istilah kita. Ntar kalau kita bicara bab mereka, walaupun saya pernah belajar kimia, fisika, tapi itu bukan bidang kita. Karena kimia versi kitab filsafat beda dengan kimia versi yang hari ini sudah jauh berubah, kan sudah kuno lah ya. Kitab-kitab kimia yang kita baca itu kitab kimia murni, filsafat murni. Intinya sama ya. Jadi kejadian hukum yang kemudian dilanggar dalam mukjizat itu adalah hukum alam yang dia ulang-ulang. Kan ini hukum 1, 2, nah yang ini al-adah. Jadi tidak ada namanya keramat mukjizat melanggar hukum akal. Tidak ada keramat melanggar hukum syariatnya. Kalau jadi wali itu melanggar hukum syariat itu nggak ada. Tidak melaksanakan hukum syariat dengan melanggar hukum syariat beda nggak? Beda? Menentang hukum syariat dengan dosa melanggar syariat beda lagi. Jadi mukjizat dan keramat itu kaitannya bukan dengan hukum akal. Jadi dia tidak ada kaitan dengan ini. Dia kaitannya dengan hukum alam. Itu yang disebut mukjizat. Amrun khariqun lil ada. Lalu ditambahkan oleh para ulama, makrunun bit tahaddi. Ya, saya pernah menyebutkan sebelumnya dengan istilah yang lain barangkali ya. Makrunatun atau makrunun bit tahaddi. Apa arti makrun? Macron ya, presidennya Prancis. Bit tahaddi, yang disertai tantangan. Itu bedanya mukjizat dengan keramat. Kalau mukjizat itu ada tantangannya. Kul in kuntum, ya. Kalau di Quran ini kan ada Allah nantang orang Yahudi kan. Kalau betul kamu ini anak Allah, kalian ini kekasih Allah, fatamannaul mauta, ya. Nah, itu surat Al-Baqarah itu. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat. Kalau diganti karamah, al-karamah. Ya nusin sallallahu alaihi amin. وبسندنا المصنف الإمام القاضي أبي الفضل عياد بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه المتوفى سنة 44 بعد 500. قال الله تعالى فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس. Fasal, pemisah dari pembahasan sebelumnya, itu disebut fasal. Fi insyiqaqil qamar, mengenai mukjizat terbelahnya bulan. Jadi kita sudah masuk bab mukjizat, berarti sudah pertengahan kitab. Udah lumayan ya. Kalau antum buka-buka kajian yang lama itu sudah lumayan. Tapi ada beberapa bab yang kita skip ya. Karena ada pengulangan atau hal yang sudah kita bahas. Wa habsis syams, dan menangguhkan terbenamnya matahari.
Saya mau tanya, Nabi Musa Allah tundukkan apa baginya? Laut. Nabi Sulaiman jin, angin, apa lagi? Hah? Bahasa hewan. Apalagi Nabi Daud besi dan juga bahasa hewan. Apalagi Nabi Isa apa yang Allah tundukkan kepadanya? Orang mati jadi hidup. Apalagi Nabi Adam, apa yang Allah tundukkan ke Nabi Adam? Ilmu. Ya. Nabi Syith memisah alam gaib, alam jin dengan alam manusia dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim apa tadi yang Allah tundukkan? Nabi Ibrahim api. Nabi apa lagi nih yang belum nih? Nabi Yahya yang Allah tundukkan pohon, bisa masuk ke dalam pohon. Nabi apa? Yahya apa Zakaria? Zakaria. Apa lagi? Nabi Ayub Allah tundukkan? Enggak, justru ujian buat dia. Nabi Idris apa? Ya, khat, tulisan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah menyampaikan salawat salam kepada semua para nabi. Nabi Muhammad, apa yang Allah tundukkan? Ini judulnya. Sebenarnya Allah tundukkan semua, tapi simbolnya apa? Al-Qamar wa Syams. Allah tundukkan rembulan dan matahari. Oleh karenanya, Al-Syekh Al-Faqih Al-Arif Dr. Ali Jum'ah, ini masih hidup di Mesir. Dia memperbaharui tarekat Syazili As-Siddiqiyah dengan sebutan Aliyah. Cuma waktu masuk ke lembaga Jamiah Tariqahnya, diterimanya hanya sampai Siddiqiyah. Apa kata beliau? Aku tambahkan pada hizib bahar, Allahumma sakhirna hadzal bahra kama sakharta syamsa wal qamar ala sayyidina Muhammad. Kalau coba cek hizib bahar, ada nggak itu? Nggak ada. Itu ilham yang turun kepada Syekh Ali Jum'ah, ya, hafizahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah mau dibredel orang, dia kan ada masjid dekat rumahnya. Orang Mesir itu nggak ada pesantren, ya. Pesantren itu tradisi orang Indonesia. Cuma mereka bikin zawiyah, bikin masjid. Dia mau pergi Jumatan, mau tembak orang, tapi yang kena pengawalnya. Ya, semoga Allah jaga beliau, amin ya rabbal. Mengerikan Mesir itu, karena Mesir itu wajib militer, cowok-cowoknya kayak gini nih bisa nembak. Jadi rumah-rumah itu biasa nyimpan senjata. Itu sebabnya sampai hari ini Mesir itu tegang dengan persoalan militer itu. Ya, kita doakan teman-teman kita, adik-adik kita yang kuliah di sana, murid-murid kita, santri-santri kita yang udah sampai, biar mereka pintar-pintar lah, ya, pintar bijak di sana. Semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat itu. Bahasa Arab, bahasa Quran, sebutannya ada qiyamah, ada sa'ah, ada ada waqi'ah. Cuma nggak tahu. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat itu, wa insyaqqal qamar, dan telah pernah terbelah bulan. Itu nafas pasten. Dan sebutkan tentang dari ayat luar biasa. Ahli tafsir sepakat bahwa itu terjadi. Oh, nggak masuk
nggak masuk akal. Tadi hukum tadi apa? Hukum hukum yang telah kita lihat. Hukum bukan, jangan katakan tidak. Logika bertingkat-tingkat. Logika akal. Apa logika akal? Kalau mengatakan wajib akli, akli, jaiz. Wajib akli tidak ada. Itu wajib akli. Kalau mustahil tidak ada. Tentang penciptaan, akal kita boleh nggak Allah sudah jais lagi Allah Subhanahu, dan orang itu sudah beruntung pakai hukum jais. Jangan berlindung pada pakai hukum syar'i. Kita kalau dalam hukum jais Allah, Allah ja'al sayyi'at man ya Allah, jadi aku salah al-hasan ahli. Jadi ini perkataan Imam siapa? Al-Qadi Iyad. Qala Al-Husain bin Muhammad Al-Hafiz min kitabih. Ya, kata Imam Qadi Iyad, buku Husain dalam kitabnya itu dari mana? Bukan Jakarta itu ya. Guru kami Imam Bukhari menyampaikan Musad kalau hadis yang Anil Ahmad Ma'mar an Mas'ud. Ini disebut apa kata Qalqab, terbelah bulan pada salah firqatain, jadi dua pecahan. Firqatan fauqal jabal, satu lihat dari atas bikubay, wa firqatan dunahu, satu terlihat dari bawahnya, dari lembah. Bukan berarti bulannya turun ke atas, itu bukan ya. Kalimatnya jauh lihat. Rasulullah SAW lalu beliau mengatakan bersaksi. Cuma yang hadir kafir tambah kafir, mukmin tambah dia yang percaya apapun keajaiban, kehebatan. Ini nyebut dari yang enggak tentang kontra itu enggak, yang ikut enggak mau pikir aman, orang itu video pro kontra. Video kajian yang apa? Qutul qulub. Kalau salah ngasih makan, ya, bisa memilih. Kita milih yang positif, menjawab ya, awal fuada. Nanti tiga. Sofat, kolbu. Dapat semua Sulaiman bin Mihrani sezaman Ibn Syihab Zuhri, cuma dia tidak terlibat dunia politik. Dia menambahkan wa Ibnu Mas'ud salam Mina. Kami ada. Jadi jangan salah faham, nggak ngerti ilmu hadis. Kita mujahid bersama Nabi. Nggak ngerti ilmu hadis bersama Nabi. Al-Amash Nabi udah menikah. Nah, ini kitab itu memang harus ngerti ilmu hadisnya, ilmu tafsir, dan ilmu hadis bukan ilmu wadu ya. Qala hatta ra'aitu al-Aswad, melihatkan dari Ibnu Mas'ud, ra'aitu jabala baina furjata qamar. Aku melihat base itu berada antara belahan. Ya, jadi dilihat dari bawah itu sebelah kanannya, di atas jauh itu
satu potongan kanan, satu potongan kiri, Jabal Qubais di tengah-tengahnya. Jabal Qubais kan di bawahnya langsung Mekah tuh. Nah, kejadiannya berarti di Mekah itu. Warawahu anhu Masruq. Masruq murid Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hal yang sama. Annahu kana bi Makkah. Ada tambahan, ini periode Mekah. Tidak terjadi di mana? Tidak terjadi di Madinah. Ini terjadinya di Mekah. Wa zada faqala kuffar Quraisy sahab Ibnu Kabasyah. Inilah yang disebutkan di surah Al-Qaf ayat 2. Ya. Ya dan yu'ridu sihrun mustamir. Sihrun mustamir. Kalau mereka lihat kejadian luar, mereka katakan berbelaka yang berlaku. Nah, faqala kuffar Ibnu Kabasyah, ya. Ayat sarul ardo. Ada orang nanya, polos, kalau Nabi Muhammad menyihir bulan, masa bisa meliput semesta bumi? Yatikum, hanya orang dari luar Mekah, apakah mukjizat terjadi benar hukum? Kalau mukjizat orang Mekah lihat, luar Mekah lihat sihir, hanya orang Mekah yang lihat, tidak. Mereka mengatakan orang-orang Quraisy, fas'alu man ya'tikum min baladin akhar. Orang yang datang dari luar, hal ra'au, apakah hal yang sama? Fas'aluhum, datang fas'aluhum lalu fa'akhbaru ra'au misalik. Safar pula dia melihat, ya ke Al-Bud pernah menceritakan, saya ingat bagaimana bahwa ada tulisan di batu, tulisan prasasti arkeologis di wilayah daratan atau Cina yang tahun sekian terjadi bulan terbang. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum lihat, jadi belum bisa percaya. Ditolak kok bukti diterima loh, kita melihat buktinya. Cuma kita lebih percaya prasasti ke Quran. Nah, percaya prasasti ke Quran. Benda mati ya orang hari ini. Percaya hasil lab daripada hasil riwayat. Itu subjektif yang objektif. Subjektif yang itu apa? Penelitian sendiri klaim bahwa ini benar-benar terjadi, uji. Objektifnya itu karena teruji. Kalau Quran kan secara mutawatir diriwayatkan oleh ratusan orang per masa, maka mustahil orang berbohong. Jadi saat ada juga kabar di situ, saya cukup aja cukup. Itu namanya tasdik siddiq. Itu beda sodik dengan siddiq. Kalau sodik itu bukti dari luar. Nah, orang ini namanya sodik doang nih. Kalau siddiq dia nggak perlu pembenaran, pembuktian dari luar. Wa As-Samarqandi an-Nidhaq, Imam As-Samarqandi ini Abu Lis As-Samarqandi. Ya, kitab Murdi. Dia dalam kitabnya dari Dhahab, dia punya kitab tafsir beberapa hadis ya. Qala, nah, dan juga selain Dhahab zaman dengan Mujahid, Aswad, zaman semua. Wa qala faqala Abu Jahal, Ibnu Abu Manta, hadza sihrun, inilah persis seperti Quran. Fab'athu ila ahli al-afaq hatta orang kafir itu dari dulu selalu belum terbukti secara mata di luar, tidak terima. Tapi ketika terjadi dia kafir, dia nggak baca. Apa kata dia? Coba kamu tanya orang di luar sana, mereka melihat atau tidak? Orang mereka lihat nggak? Fa akhbara ahlul afaq annahu ra'awhu munqa faqala anil kufr.
ada mustamir. Ada sihir mustamir. Jadi kata orang-orang di luar, Abu Jahal, kamu lihat begitu juga. Fahulah Abdullah, mereka yang empat itu kan dari Abdullah. Siapa? Amash guru saya yang mengajarkan tentang sirah Nabi ya. Kata Anas Islamnya setelah Nabi pindah ke Madinah, ya, sa'ala ahlu Makkatan nabiyya. Orang Mekah bertanya kepada Nabi, ayyuriyahum ayatan, untuk memperlihatkan satu keajaiban. Fa'arahum min shiqaqil qamar. Lalu Nabi perlihatkan bagaimana Allah membelah bulan. Firqatain, menjadi dua belah, hatta ra'au Hira bainahuma, sehingga terlihat bahkan gunung-gunung di Mekah, termasuk gunung Jabal Nur, ya. Kalau di sini malah Jabal Nur, bukan Jabal Abi Kubais, ya. Antara dua rembulan yang pecah itu, ya. Rawahu an Anas Qatadah, meriwayatkan dari Anas, Imam Tabi'in bernama Qatadah. Tapi riwayat Anas tidaklah muttasil, nyambung langsung. Kenapa disebut riwayat sahabat dari sahabat? Dia bukan sahibul kisah, dia hanya jumpa orang Mekah. Disebut juga mursal sahabi. Mursal sahabi itu sahabat tidak menyebutkan gurunya, karena sesama sahabat aman daripada kebohongan dalam riwayat, maka mursal sahabi tidak dianggap dhaif, ya. Dianggapnya muttasil, bersambung. Wa fi riwayati Ma'mar an ghairihi wa an Qatadah anhu arahum al-qamar marratain, bahkan terjadi dua kali. In iqtarabat as-sa'a wa insyaqqal qamar, terjadi berapa kali? Dua kali kalau versi Qatadah anhu dari Anas, ya. An Jubair bin Mut'im, ya, ibnu Muhammad wa ibnihi Jubair bin Muhammad, ya, juga dari orang Jubair bin Mut'im, anaknya, cucunya. Warahu an Ibn Abbas Ubaidillah bin Abdullah ibnu Utbah, dan weriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, dari Huzaifah Abdurrahman As-Sulami, wa Muslim Al-Azdi. Apa penjelasan imam ini? Wa aksaru turqi hadhihi al-ahadits sahihah. Kebanyakan riwayat ini kualitasnya sahih, wal ayatu musarrihah, dan ayat kejadiannya betul-betul sangat jelas. Wala yaltafitu ila i'tiradin makhzul. Jangan kamu tertarik kepada berpalingnya orang-orang yang hina, ya. Bi'annahu law kana hadza lam yakhfa ala ahli al-ard iz huwa syai'un zahirun li jami'ihim, ya. Karena ini tidak tersembunyi, tidak tertutup juga oleh penduduk bumi di luar Mekah, jadi mereka tahu. Idlam yunqal lana an al-ardi annahum rasaduhu tilka lailah falam yarawhu insyaqqa. Ada apa masalah di situ? Jadi masalahnya, Bu, ya, kejadiannya tengah malam, jadi banyak orang udah tidur. Jadi di semua belahan bumi yang melihat hanya beberapa orang. Itu problem riwayat ini secara hadis. Jadi tidak banyak yang menyaksikan riwayat ini, ya. Nah, kita loncat ke bawah. Wa ayatul qamar, kejadian luar biasa pada al-qamar, pada rembulan itu, kanat laila, terjadi tengah malam. Wal ada minan nas bil laila al-hudu wa sukun wa ijaful abwab. Kebiasaan manusia malam hari tenang-tenang, santai, ya, tiduran di dalam rumah, tutup jendela. Waqatu tasarruf, tidak ngapa-ngapain. Wala yakadu ya'rif min umuris sama syai'an, mereka nggak terjadi apa yang terjadi di langit. Illa man rasada dzalik, kecuali orang yang memang pemburu bulan, pemburu meteor, pemburu komet, ya. Wah, tabala, ya, astronot lah, atau ahli falak. Wa kadzalika ma yakunu al-kusuf al-qamari katsiran fil bilad wa aktsaruhum la ya'lamun bi. Sampai hari ini, kata beliau, sampai zaman dia dan sampai zaman kita, kalau terjadi gerhana bulan itu tidak seviral gerhana matahari. Kenapa? Gerhana bulan siang atau malam? Ada nggak gerhana bulan malam hari? Siang hari? Mungkin ada, cuma kita juga nggak tahu. Dan juga nggak dibahas orang. Tapi mungkin di planet lain, bukan di planet kita, ya.
Wa aktsaruhum la ya'lamu bihi hatta yukhbar. Jadi persoalan ini secara riwayat hadisnya sahih, tapi secara kejadian saksinya tidak banyak. Logikanya apa? Anda baru pakai logika. Logikanya orang malam hari istirahat, tidak lihat keluar, tidak tahu kejadian yang ada di langit, sehingga saksinya tidak sampai 10 orang. Jadi riwayatnya secara hadis tidak mutawatir, tapi secara Quran mutawatir. Sudah selesai, sudah itu ya. Sudah 2:30. Lanjut. Sekarang masuk ke Nabi menahan matahari. Nah, ini lebih mengerikan lagi nih. Lebih besar bulan apa matahari? Jadi kalau Nabi menahan matahari, berarti matahari tunduk ke Nabi kan? Itu melanggar hukum akal, syara atau alam? Nabi tidak mungkin melanggar hukum akal. Nabi tidak mungkin melanggar hukum syara. Yang ada adalah alam. Kenapa? Alam itu Allah tundukkan buat Nabi. Ya. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Ya. Allah lah yang menjadikan bagi kamu, hai Muhammad, bagi manusia apa yang di bumi semua, bahkan yang di langit. Ya. Wa kharrajat Tahawi fi Mushkilil Hadis, dan meriwayatkan Imam Tahawi dalam kitab Mushkilul Hadis atau disebutkan Mushkilul Athar. Kitab ini sudah banyak didapat di pasaran ya, bagi yang ahli kitab silakan dicari. An Asma binti Umais min tariqain, dari binti Umais ya. Umais ini bukan orang Sunda ya. Umais gitu ya. Apa lagi? Gitu ya. Umais ya. Anna Nabi SAW yuha ilaihi wa ra'su fi hijri Ali. Nabi lagi dapat wahyu, kepalanya lagi di belum salat asar hatta gharabatis syams. Padahal matahari sudah mengenain ufuk. Ufuk itu ujung yang kita lihat agak melingkung itu. Ya kalau kita ke laut atau naik pesawat atau di padang pasir, kita lihat ujung kayak garis, itu namanya ufuk. Disebut apa? Jamanya afaq, bahasa Arabnya, bukan ngapak. Itu ujungnya matahari sudah nyentuh. Faqala Rasulullah SAW, as-sallaita ya Ali? Apakah engkau telah salat wahai Ali? Qala la, belum wahai baginda. Jadi Nabi itu kalau nanya iya tidak, sahabat tuh nggak bilang lam. Ini kalau orang pesantren kan, kalau belum makan lam akul, padahal cukup mengatakan la akul, la. Nggak usah pakai lam itu bahasa Arab ala Indonesia itu ya, bukan bahasa Arab yang fushahnya itu. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma innahu kana fi ta'atik. Ya Allah, Ali itu dalam taat kepadamu. Wa ta'ati rasulik, dia taat kepada Rasulmu. Fardud alaihi syams, tolong ya, kembalikan posisi matahari sebentar saja. Bahkan di riwayat ini, gharabati syams, ini kalau yang versi ini, matahari sudah terbenam. Udah tutup. Cuma nggak disebutkan ditutupnya full, setengah, atau berapa. Itu matahari naik lagi. Wallahu a'lam bishawab itu. Qalat Asma' fara'aituha gharabat. Lalu aku melihatnya setelah itu baru terbenam. Summa ra'aituha tala'at. Setelah itu kemudian terbit lagi ba'da magharabat. Jadi matahari sudah pernah terbit sekali dari barat. Versi Asma. Wa waqafat 'alal jibal wal ard, ya, dan dia bertahan. Jadi agak naik. Terlihat oleh orang Madinah di mana? Di atas pegunungan Madinah. Kebayang nggak pegunungan Madinah itu agak tinggi, Jabal Uhud? Dilihat loh, naik lagi gitu. Atau mungkin ini gunung-gunung yang lainnya. Wadzalika bis-Sahba fi Khaybar. Oh, ini terjadinya di Sahba fi Khaybar, ya, terjadi saat Khaybar. Ya, kejadian Madani bukan Makki. Wa qala hadhani al-haditsan sabitatani wa ruwatuhuma thiqat. Lalu Imam At-Tahawi mengatakan hadis ini sahih, periwayatnya thiqah. Wa haqqat Tahawi an Ahmad ibn Salih, bahwa Ahmad ibn Salih kana yaqulu la yanbaghi liman kana sabiluhu al-ilm at-takhalluf an hifzi hadisi Asma. Orang yang tidak punya
apa orang yang manhajnya ilmu tidak sepantasnya menolak hadis Anas ini, li'annahu min ajalli alamatin nubuwah, karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Nabi. Kok sulit amat sih nerimanya gitu ya. Jadi kalau Nabi siapa tadi? Nabi Musa ditundukkan laut, Nabi Sulaiman angin, jin, Nabi Ibrahim api, harusnya ada tanah dong. Coba cari ntar ya, Nabi apa yang bisa kalau dia dideteksi tanah, dia tahu isi tanah. Salah satunya Nabi Daud ya. Nah, ada nabi-nabi yang lain. Warawa Yunus ibn Bukair fi Ziyadatil Maghazi, dalam Ziyadat kitab Al-Maghazi fi riwayati an Ibn Ishaq. Jadi kitab itu ada kitab induk, lalu ada orang menambahkan isinya, disebut ziyadat ya. Lama usriya bi Rasulillah wa akhbara qaumahu bir rufqati wal alama allati fil 'ir, qalu mata taji, qala yawmul arbi'a, falamma kana dhalika al-yawm ashrafat Quraisy yanzuruna wa qad walla an-nahar wa lam taji, fada'a Rasulullah fazida lahu fi an-nahar sa'ah wa hubisat alaihi syams. Berarti ini kejadian dua kali juga ya. Tatkala Nabi diisrakan ya, lalu orang-orang akhbar qaumah, Nabi kabarkan kepada kaumnya birrufqati wal alama, tentang kejadian itu, allati fil 'ir ya, qalu mata taji. Jadi mereka minta apa, kata mereka ini, kalau Muhammad ini benar Isra, kita coba tanya sama orang yang di sama orang di luar bagaimana. Tapi di riwayat yang ini lain lagi. Kalau benar hai Muhammad, kamu ini Isra, adakah rombongan yang bakal datang ke Mekah? Lalu Nabi mengabarkannya. Ya, kata Nabi, ketika ditanya kapan dia datang, hari Rabu. Ya, falamma kana dzalikal yaum asyrafat Quraisy yanzurun wa qad walla an-nahar wa lam taji. Siang nyuruh panjang, harusnya udah terbenam matahari, tapi ke orang belum datang juga. Fada'a Rasulullah, Nabi kemudian berdoa supaya hari Rabu itu tetap orangnya masuk Mekah. Ternyata mereka terlalu santai, mungkin ngopi-ngopi dulu kali ya. Fazidalahu fin nahari sa'ah, itu matahari kemudian tertahan sejenak, wa hubisat alaihi syams. Lalu matahari tertahan, baru terbenam. Mereka masuk Mekah. Apa kata mereka? Oh, benar berarti. Bagi yang percaya, Abu Jahal, Abu Lahab tetap nggak percaya. Nah, riwayat ini ikhwafillah menunjukkan bahwa ada satu riwayat yang menyebutkan dari Qatadah bahwa terbelah bulan 2 kali. Tapi hadisnya tidak sahih. Yang sahih terbelah bulan hanya sekali. Yang kedua, riwayat Imam Tahawi dan tambahan Yunus bin Bukair dalam Maghazi, bahwa kejadian matahari ditahan Nabi ada 2 kali. Bedanya apa? Kalau yang kepada Sayyidina Ali udah terbenam, naik lagi. Kalau yang di kitab Al-Imam Ibnu Ishaq yang ditambahkan Ibn Bukair, dia belum terbenam, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kira-kira lebih keren mukjizat siapa itu? Membelah laut atau menaklukkan matahari? Ya, maka ulama kita yang Suyuti mengatakan semua mukjizat yang ada pada para nabi itu boleh terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka riwayat mengenai Nabi menghidupkan kedua orang tuanya, walaupun hadisnya dhaif kata Imam Suyuti, secara akal itu mungkin terjadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, 2:30 ya. Kok lama sekali rasanya siang ini ya. Kayaknya mataharinya lagi ditahan. Ya, satu lagi deh kalau gitu. Saya sering menyampaikan lagi maulid, Nabi keluar mata air dari tangannya, betul? Nah, ini riwayatnya. Selama ini dengar cerita, sekarang langsung dengar sanadnya. Jadi antum sudah sama. Jadi ketika saya sebut wa bisanadinal muttasil, dengan sanad guru kita terus bersambung ke pengarang kitab ini, kalian sudah jadi periwayatnya sudah.
Gitu ya. Jadi namanya sudah di bawah itu. Maka niatkan kalau ngaji kesini ngaji hadis. Nah, nanti kita kalau mungkin kita buka tambahan kelas di Jati Keramat atau nanti kalau sudah jadi di Buaran, Sahih Bukhari-nya tadinya kan khusus bahasa Arab. Nanti kita buat 2 kelas ya. Bahasa Arabnya Sahih Bukhari, bahasa Indonesianya Sahih Muslim. Insya. Jadi nanti siapin cari buku Sahih Muslim yang terjemahan full, bukan terjemahan ringkasan. Akidah wa falsafah itu fakultas usuluddin, pokok-pokok agama. Akidah, falsafah, dan tasawuf. Jadi apa yang saya pelajari di kampus? Akidah, filsafat, tasawuf. Apa yang saya pelajari di ma'had? Itu hadis, khatam Sahih Bukhari, Muslim. Hari ini yang terjadi adalah ilmu itu mengerucut dan orang tambah mengerucut dan orang tambah ego dengan pengerucutan itu. Ya. Jadi insya Allah kita masih setia ngaji hadis. Apapun kata orang di luar, saya nggak ada urusannya. Kita satu huruf baca Quran pun kita bersanad insya Allah. Insya Allah. Faslun fi nab'il ma baina asabi'ihi wa takthirihi bi barakatihi. Bab mengenai terpancarnya air dari jemari-jemari Rasulullah SAW wa takthirihi bi barakatihi, dan melimpahnya keberkahan. Qala al-muallif amma al-hadis fi hadha fa kathiratun jiddan. Hadis mengenai ini sangatlah banyak. Ya, rawa haditha nab'il ma min baini asabihi, ini 348 kalau di kitab saya. Riwayatnya sangat banyak. Jadi riwayatnya mungkin sampai mutawatir. Ya, jama'atun sahabat minhum Anas, Jabir bin Mas'ud. Nah, kita ringkas saja, pendek cerita. Beliau mengatakan hadatsana Abu Ishaq dengan sanadnya kepada Anas bin Malik. Nabi SAW dilihat oleh Anas bin Malik. Ra'aitu Rasulullah SAW wahanat salatul asr. Salat asar masuk. Faltamasan nasul wudu'a falam yajidu. Al-wudu'a, wudu itu aktivitas berwudu. Al-wudu bukan wadu bahasa Indonesia. Wadu bahasa Indonesia danau buatan. Waduk bahasa kita tempat air tergenang, tempat ada terkumpulnya air. Ada yang benda, ada yang telaga, tersebut waduk. Kalau bahasa Indonesia waduk selebar apa? Selebar mata memandang. Ada di Purwakarta apa? Waduk Jatiluhur ya. Tempat kita terabas tuh. Gak penting sih bahas begitu. Cuma kasih tahu doang bahwa kata waduk masuk ke negeri ini dan dia berubah makna. Ya. Falam yajiduhu, mereka kemudian tidak mendapatinya, nggak ketemu ada air tergenang atau ada tempat menyimpan air. Fa'utiya Rasulullah SAW biwadu. Lalu masing-masing sahabat disuruh ngumpulin tempat-tempat airnya itu. Kalau syukur-syukur masih ada 1 tetes, 2 tetes. Lalu ada baskom. Dikumpulin lah itu yang netes dikit-dikit. Ente bayangin zaman dahulu itu, coba nonton film Kolosal, air itu disimpan di tempat waduk. Itu waduk juga namanya. Tempat kainnya agak rapat, jadi ketika dimasukin air dia nggak bocor. Itu tetesnya cuma satu gitu. Cuma orangnya ada 700. Jadi banyak nggak? Jadi banyak. Terkumpul di depan Nabi SAW, ya. Fawadda'a Rasulullah fi dzalikal ina, ya. Lalu Nabi taruh tangannya di atas itu. Ini hukum sebab akibat sebenarnya. Wa amara an-nas ayatawaddau minhu. Lalu memancar air dari situ dan masing-masing mereka bawa tempat tadi dan diisi. 700 orang di satu riwayat penuh semua kantongnya dan itu tidak habis. Coba cek belakang Nabi, nggak ada PDAM, ya kan? Nggak ada keran, nggak ada juga toren, nggak ada. Qala faraitul ma' yanba'u min asabihi fatawadda'a an-nasu hatta tawadda'u min indi akhirihim. Man inda akhirihim. Ya. Aku lihat air mengalir dari memancar di tangan Nabi
Ini siapa yang berkata? Anas bin. Jadi kalau cerita terbelah bulan, Anas tidak melihat, hanya mendengar dari orang yang mengalami. Kalau ini air memancar, Sayyidina Anas karena beliau adalah ring satu Rasulullah, khodam Rasulullah, dia langsung lihat. Semua orang dari awal sampai akhir antri wudhu dan mama ngambil air, semuanya airnya tidak habis. Ya. Warawatan Anas Anas Qatadah rekan dari Anas qala wa bi'inain wa fihi ma'un yaghmiru asabi'ahu aw la yaqadu yaghmir. Qala kam kuntum? Qala kunna zuha 300. Kalau di riwayat ini hanya menyebutkan kami waktu itu jumlahnya berapa Anas? Anda jumlahnya berapa? 300. Kalau 300 wudu itu satu kolam habis kan? Kalau kayak ente nih wudu, airnya keluarnya dikit tuh banyak. Ini kalau ente wudu di sini, pantesan sering di sini habis airnya. Itu kalau wudu tuh dikit aja. Terus kalau pindah ke tangan, matiin dulu. Lama dikit juga nggak apa-apa. Pantesan habis torannya sering. Serius, karena airnya berubah kan. Jadi kalau wudhu, baik di Ribat Ciputat, di Ribat Jati Kramat, kalau kita habis muka, jadi pas iniin muka, ya, matiin dulu. Kalau enggak, buka kecil saja. Karena ini kalam Nabi, ini kalamnya wajib dikerjakan. Iqtasib walau kunta fin nahrin jarin. Hemat airlah walaupun kamu di air mengalir. Sekarang kita nyaksin sudah. Air kran mengalir, air pam mengalir, tetap hemat. Ya, saya masih ingat waktu kita ke pesantrennya Abang Darul Kolam 3, kita kira apa itu air kolam seluas apa itu? Ternyata itu untuk stok air ke asrama-asrama. Jadi ketika anak-anak itu mandinya suka-suka, itu cepat habis itu. Sebanyak itu mahasiswa santri ya, santri berapa? 1.900. Tanya Bu Yayunal ya. Ente bisa bayangin, Nabi ngeluarin air di tangan itu 300 orang. Wudu plus nyimpen air. Sampai hari ini saya nggak bisa bayangin. Ini satu riwayat, di riwayat lain 700, di riwayat lain 1.200. Ya, wahum zawra inda suq. Mereka seluas orang di suq, pasar ya. Jadi Nabi itu suka bikin masjid di tempat keramaian. Nah, sebanyak orang di pasar itu, di pasar Madinah, ente bayangin pasar, orang Arab masuk ke pasar ke mana? Namanya Zawra. Nama pasarnya itu apa? Zawra. Wahum bizawra indasuq. Mereka berada di tempat namanya Zawra yang kemudian menjadi pasar. Seluruh orang di pasar itu, kan tradisi Nabi kalau di masa itu orang azan itu semua toko ditinggal. Saya dengar masih ada di Pakistan yang begitu, kampung Jemaat Tabligh. Ya. Kayaknya di apa tuh? Yang kampung pesantren tabligh itu ya, Madiun ya, Tomboro. Katanya Tomboro juga begitu, wallahu alam ya. Saya belum pernah ke sana. Warawahu aidan Humaid wa Thabit wal Hasanan wa Anas wa fi riwayat Humaid qultu kam kanu. Mereka berapa orang? Kalau versi Humaid 80. Di riwayat Thabit 70 rajulan, 70 ya. Amma Ibnu Mas'ud fa fi sahih anhu. Di riwayat yang sahih sebagaimana dinukil oleh Alqamah, bainama nahnu ma'ar Rasul. Kala kami bersama Nabi SAW, oleh sama nama. Ini kejadiannya bukan di pasar. Berarti ini kejadian lebih dari sekali. Kami lagi bersama Nabi, air nggak ada. Faqala lana Rasulullah, utlubu man ma'ahu fadlu ma. Coba kumpulin sisa air walaupun setetes dua tetes. Fa'utiya bima'in fasabbahu fina. Dikumpulkan air itu di satu tempat, baskom barangkali hari ini. Fa'uma wada'a kafawfi, lalu Nabi taruh tangannya di situ. Wajal ma'yan bu'u min baini asabi Rasulullah. Lalu air mengalir ya, terpancar dari tangannya. Ya. Lebih mulia air Zam-Zam
atau air yang keluar di tangan Nabi? Ya, sayangnya air itu hari ini nggak ada tuh. Kalau rambut Nabi kan ada sanatnya, Bu ya. Ya, rambut Nabi ada sanatnya. Baju Nabi ada hari ini. Tongkat Nabi sebenarnya ini ada. Tapi yang air Nabi itu nggak ada hari ini. Bahkan itu lebih mulia dari semua air yang ada di alam semesta, karena air yang keluar dari tangan baginda Nabi Muhammad. Bahkan kata beliau, di tanganku ada kunci surga. Keluar dari tangan, berarti air dari mana tuh? Aneh nggak berani bilang. Walaupun kita dulu pernah bilang. Faja'al al-ma' di riwayat 693 disebutkan ya, wa fi sahih dari Jabir di ujung kitab ini terjadinya Yaumul Hudaybiyah. Berarti kejadian yang lain lagi. Ya, ujung hadis mengatakan apa? Ka'amsalil uyun. Jadi air keluar seperti air mata air. Begitu keluarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa qultu kam kuntum, kalian berapa orang? Lau kunna 100,000 lakafana. Kunna 15,000. Kami 15.000 orang, tapi seandainya 100.000 orang juga masih cukup, kata Jabir. Gimana kira-kira? Nah, inilah rahasia ketika Nabi mengatakan Al-Mahdi ismuhu ismi. Namanya Al-Mahdi namaku. Maksudnya apa? Nanti ada paceklik luar biasa. 3 tahun berturut-turut tidak turun hujan di seluruh penjuru dunia kecuali ikut Dajjal. Kalau nama Rasul itu nama Al-Mahdi, itu kejadian berulang lagi. Insya ya, semoga kita kedapatannya. Amin ya rabbal alamin. Mbak tahu dapat nggak kita masanya, Bu ya? Masih lama apa jauh, Bu ya? Waruya misluhu an Anas, karena banyak nih kiai, santri-santri, ilmuwan bilang, wah masih lama. Oh masih lama. Padahal Rasulullah mengatakan seperti 2 jari. Nabi mengatakan dekat, ente bilang ya, Al-Quran mengatakan iqtarabatis sa'ah, bahwa kiamat dekat, kamu mengatakan jauh. Kan aneh itu. Inti riwayatnya hampir sama semua, ya. Dan Masya Allah di sini bahkan ada tambahan-tambahan, ya. Ada sebutan-sebutan yang lain, Masya Allah. Ala kulli hal, ada yang terjadi berulang kali, lebih dari sekali, itu adalah tafjirul ma wa taksir barakatihi. Jadi keluarnya air dari tangan beliau dan melimpahnya keberkahan yang keluar dari banyaknya air tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Kalau umur panjang, semoga istiqomah di jalan Allah, ya, bersamai imam akhir zaman. Jika umur kita ya di tengah jalan Allah ambil, semoga meninggal dalam husnul khatimah, ya. Maafkan kesalahan kita semua nih, guru-guru, mualim-mualim diribat, barangkali ada salah kurangnya. Doakan selalu, dan doakan juga segera surau kita di Buaran segera jadi, ya. Ya, saya nggak berani ngemis, Pak. Tapi siapa yang merasa itu penting, bangun aja. Ya, kalau aneh nggak butuh surau, aneh sudah punya surau. Kalau ente merasa butuh, buat aja. Ya, bersamain buya-buya, bersamain guru-guru. Nanti setiap malam ada pengajian, pagi ada pengajian, siang ada diskusi, dan teman ngopi-ngopi. Insya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Nasallallahu ta'ala ay yuriyana ayatihi fayarzuqana at-tasdiq wa taslim wal iman bihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalam.